sah secara hukum, mengacu pada putusan sidang kode etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Hal itu diungkapkan Mahfud MD usai putusan sidang kode etik MKMK dibacakan, seperti dikutip Kompas.com Rabu 8 November. Cawapres Ganjar Pranowo itu pun menganggap bahwa polemik batas usia Capres-Cawapres sudah selesai. Mahfud menyatakan keputusan MK terkait syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam perkara nomor 90 terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sudah mengikat. MKMK pun sudah menyatakan tidak bisa mengoreksi atau bahkan membatalkan putusan 90 sekalipun pelanggaran etik terjadi di sana. Hal ini mengingat MKMK adalah lembaga penegak etik dan tidak dalam kapasitas menilai keabsahan putusan MK. Mengoreksi putusan MK akan membuat MKMK memiliki superioritas legal terhadap MK. Mahfud lalu tidak mempermasalahkan lebih lanjut terkait pencalonan Gibran. Dia menyatakan perbedaan dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Menurutnya demokrasi memang harus ada riak-riak yang kecil dan hangat, namun tidak pecah. Itulah yang sering saya katakan, Vox Populi Vox Dei itu, suara rakyat itu suara Tuhan itu. Kalau saya memahaminya bukan rakyat itu Tuhan, tapi Tuhan selalu memberi kemenangan kepada rakyat yang memperjuangkan kebenaran. Demokrasi tidak bisa dibendung oleh siapapun. Kalau dibendung akan mencari jalannya sendiri. Itulah kalau saya. Pak, kalau misalnya tetap berjalan dengan pasangan yang ada, Pak, dengan putusan yang ada kemarin, Pak? Harus berjalan dengan pasangan yang ada. Oke ya. Itu Pak Mahfud MD 4 bulan yang lalu, tepatnya bulan November, pasca MKMK membuat atau menjatuhkan sanksi kepada Pak Anwar Usman. Tetapi bahwa Pak Mahfud MD mengatakan keputusan MK tentang batas usia cawapres yang kemudian Gibran bisa lolos menjadi cawapres Pak Prabowo ya, tidak ada masalah, harus tetap berjalan sesuai pasangan yang ada, tidak perlu dipersoalkan. Itu Pak Mahfud MD ketika itu mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran, bahwa Gibran itu sah menurut hukum atas keputusan MK tersebut, tidak ada persoalan. Itu Pak Mahfud mengatakan itu dulu ketika belum 14 Februari, ketika belum pemungutan suara. Akan tetapi ketika kemudian 14 Februari, 4 bulan berselang, ketika rakyat mayoritas ternyata memilih pasangan 02, ketika Gibran menjadi wakil Pak Prabowo dan menang, mengalahkan dirinya secara telak, pendapatnya kemudian berubah. Pendapatnya tidak konsisten. Dulu dia mengatakan bahwa Gibran sah menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, tetapi setelah dirinya sendiri kalah oleh Gibran, kemudian mempersoalkan keabsahan. Ini jelas sikap inkonsistensi yang dilakukan oleh seorang sekelas Pak Mahfud MD yang menurut saya tidak bisa diampuni, dalam tanda petik tidak masuk akal. Sekelas pakar hukum, Profesor Doktor, mantan Menko Polhukam, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi juga, bisa bersikap inkonsistensi yang luar biasa. Iya, setelah kalah dia mengatakan bahwa Gibran minta untuk didiskualifikasi karena persoalan keputusan MK itu. Ini kan inkonsisten. Ya, faktanya dia dan Ganjar Mahfud menuntut kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencoret, mendiskualifikasi Gibran dan Pak Prabowo sekalian. Lalu mengapa Pak Mahfud bisa bersikap inkonsisten semacam ini? Menurut saya karena pergaulannya dengan para politikus, karena berdampingan dengan Pak Ganjar Pranowo, karena terprovokasi dengan Hasto dan elit-elit politik yang lain di 03. Seharusnya kalau dia mau mempertahankan reputasinya, integritas sikapnya, mestinya apa yang dulu pernah dia katakan bahwa Gibran itu sah menjadi wakil presiden, mestinya itu dipertahankan. Itu jauh lebih penting menurut saya daripada sekedar
mengikuti alur pemikiran politikus-politikus yang kecewa, yang kalah dalam percaturan Pilpres kemarin. Jadi menurut saya pasca 14 Februari, Pilpres 2024 ini adalah selain kekalahan yang dialami oleh Pak Mahfud MD, sekaligus juga merupakan titik balik, the ending yang sangat sadis menurut saya, sangat memprihatinkan bagi reputasi dan integritasnya Pak Mahfud MD di dunia kepakaran hukum, di dunia akademiknya. Karena kekalahan yang telah dialaminya membuat sikapnya inkonsisten dan sangat tidak simpatik. Ini dia. Dulu saya pernah membuat vlog, sebenarnya Pak Mahfud MD tidak tepat untuk menjadi calon wakil presiden. Kepakarannya di bidang ilmu hukum, nama besarnya di dunia akademik, ya, masih lebih pas, masih lebih tepat untuk menempati posisi-posisi jabatan sesuai dengan keahliannya itu. Ya, contohnya kayak kemarin Menko Polhukam atau Jaksa Agung atau Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Karena di wilayah itulah beliau punya ilmu semuanya. Tapi dalam wilayah politik praktis akan menjadi berbeda auranya, akan menjadi berbeda pergaulannya. Karena dunia politik sering orang mengatakan itu dunia yang kejam. Bahkan Pak Mahfud sendiri juga pernah mengatakan, dalam dunia politik kadang-kadang malaikat bisa berubah menjadi iblis, begitu kan? Itulah. Dan beliau hari ini telah melihat dan mengalami sendiri betapa sadis dan betapa kejamnya dunia politik praktis ini. Mudah-mudahan Pak Mahfud bisa mencari cara bagaimana caranya nama baiknya, reputasinya, integritasnya, kepercayaan para penggemarnya bisa bangkit kembali. Sehingga Pak Mahfud bisa tampil menjadi Pak Mahfud MD seperti dulu. Seperti sebelum dia menjadi calon wakil presidennya Pak Ganjar Mahfud. Pak Ganjar Pranowo. Kalau bisa, mudah-mudahan bisa. Dengan cara apa untuk menempuh itu? Walau alam, terserah Pak Mahfud MD. Tapi walaupun menurut saya akan sangat sulit itu dilakukan. Karena sudah terlanjur babak belur ya, sudah terlanjur basah kuyup, tenggelam bahkan ya. Ya puncaknya ketika mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi ini yang meminta agar Prabowo Gibran dicoret, agar dilaksanakan pemilu ulang. Itu kan sikap-sikap pecundang dalam politik, sikap-sikap yang tidak kesatria, yang tidak sanggup menerima kekalahan dan tidak pandai menghargai kemenangan lawan politiknya. Mestinya kalau dulu legowo, Pak Mahfud ya, saya sedang berbicara Pak Mahfud, silakan Pak Ganjar dan Hasto dan tim PDIP yang lain mau mencak-mencak seperti apapun. Tapi kalau dia kemudian bersikap berbeda, menunduk, merenung, saya harapkan dulu begitu. Bersikap legowo atas kekalahan yang dia alami. Menghormati, mengucapkan selamat kepada pemenang. Saya kira akan kembali reputasinya, integritas dan nama baiknya. Tapi semua sudah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur. Hari ini saya kira akan sangat-sangat berat, sangat-sangat sulit Pak Mahfud MD bisa memulihkan jati dirinya. Sebagaimana semula sebelum menjadi calon wakil presidennya Pak Ganjar Pranowo. Virus politik praktis. Pergaulannya selama hampir 4 bulan dalam dunia politik Pilpres bersama Pak Ganjar. Menurut saya sudah terlalu parah, terlalu akut, terlalu susah untuk disembuhkan. Untuk bisa mengembalikan diri Pak Mahfud MD bersih dari virus-virus politik praktis, virus-virus keserakahan, virus-virus hubbul jah yang Masya Allah ya.
Itu saja saya kira pesan yang ingin saya sampaikan. Dunia politik memang kejam dan tidak mudah untuk menjadi seorang negarawan. Karena sekelas Pak Mahfud MD sendiri menurut saya gagal untuk membuktikan dirinya sebagai seorang negarawan sejati. Seorang negarawan yang bisa legowo, ikhlas menerima kekalahan. Seorang negarawan yang pandai menghargai kemenangan lawan politiknya. Pak Mahfud MD gagal, tidak lulus dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.